Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadine Ramadhani dengan NIM 251430109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan bagian dari sel saraf beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan impuls listrik dari reseptor, kemudian menyalurkan sinyal tersebut ke badan sel. Kemudian yang kedua ada badan sel. Badan sel berfungsi untuk mengatur aktivitas sel saraf, kemudian tempat sintesis protein, menerima dan menyalurkan impuls saraf, dan juga menjaga kelangsungan hidup dari neuron. Yang ketiga itu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat impuls listrik, kemudian meningkatkan efisiensi dari energi, juga sebagai tempat konsentrasi saluran ion. Yang keempat ada terminal akson. Terminal akson ini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal kimia agar bisa diteruskan ke sel lainnya. Kemudian yang kelima ada nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel saraf, kemudian menyimpan seluruh informasi genetik atau DNA, kemudian mengontrol produksi atau pembentukan dari protein, juga membantu pembentukan dan pertumbuhan dari sel. Yang keenam ini ada akson hilok. Akson hilok ini berfungsi sebagai tempat dimulainya impuls listrik dengan mengumpulkan mengumpulkan sinyal dari badan sel. Kemudian yang ketujuh ada selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat laju dari impuls saraf, kemudian menjaga kestabilan akson dan menghemat energi dari neuron. Yang kedelapan ada sel sahwan. Sel sahwan ini berfungsi sebagai isolasi listrik, juga menjaga dan regenerasi saraf di sistem saraf tepi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian otak beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada frontal lobe. Frontal lobe ini berfungsi untuk mengontrol motorik, yaitu mengontrol gerakan tubuh kita, kemudian merencanakan dan mengambil keputusan, mengontrol emosi dan juga perilaku sosial, memproduksi bahasa, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Yang kedua yaitu ada parietal lobe. Parietal lobe ini berfungsi untuk memproses sensorik seperti rasa atau sensasi, rasa nyeri, tekanan, kemudian suhu, dan juga sentuhan. Kemudian mengkoordinasi gerakan tangan dan juga mata, membantu memahami numerik dan juga penjumlahan, perhitungan, kemudian juga mengatur persepsi ruang dan juga posisi tubuh. Kemudian yang ketiga ada temporal lobe. Temporal lobe ini berfungsi untuk mengolah dan menyimpan memori jangka panjang, kemudian mengenali wajah dan juga objek, menerima dan memproses suara, kemudian juga berfungsi sebagai berfungsi untuk mengontrol emosi. Kemudian yang keempat ada occipital lobe. Occipital lobe ini berfungsi untuk memproses informasi visual dari mata, kemudian memahami warna, bentuk, dan juga gerakan, membedakan objek dan juga latar, serta memahami wajah dan juga benda. Kemudian ada spinal cord. Spinal cord ini berfungsi untuk menghubungkan otak dan juga tubuh sebagai jalur komunikasi saraf. Kemudian menghantarkan impuls saraf motorik itu ke tubuh, sensorik ke otak. Kemudian memproses respon otomatis tubuh ketika ada rangsangan. Kemudian yang keenam ada cerebellum. Cerebellum ini berfungsi untuk mengontrol gerakan
agar terarah dan juga halus. Kemudian mengontrol gerakan mata agar stabil, membantu memahami gerakan baru, dan juga mengontrol keseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan saraf kranial, 12 saraf kranial beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu nervus pertama, yaitu ada olfaktori yang berfungsi untuk menyalurkan penciuman dari hidung ke otak. Kemudian nervus yang kedua itu ada optik yang berfungsi untuk menyalurkan visual dari mata ke otak. Kemudian nervus yang ketiga yaitu ada okulomotor yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah bawah, atas, dan juga medial, juga mengatur pupil dan juga lensa mata. Kemudian nervus yang keempat ada troklear yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah bawah dan juga dalam. Kemudian nervus yang kelima yaitu trigeminal. Trigeminal ini berfungsi untuk sensorik pada wajah, sensasi pada wajah, kemudian gigi, rongga mulut, dan juga menggerakkan otot mengunyah. Kemudian nervus yang keenam yaitu abdusen. Abdusen ini berfungsi untuk menggerakkan otot lateral rectus dan juga menggerakkan mata ke arah samping. Kemudian nervus yang ketujuh yaitu facialis. Facialis berfungsi untuk menggerakkan otot wajah, kemudian mengontrol kelenjar saliva dan juga kelenjar air mata, kemudian juga sebagai pengecapan lidah pada bagian depan. Kemudian nervus yang ke-8 yaitu vestibulokoklear. Vestibulokoklear ini berfungsi sebagai pendengaran dan juga keseimbangan. Kemudian ada nervus ke-9 yaitu glosofaringal. Glosofaringal ini berfungsi untuk pengecapan lidah pada area dalam, kemudian menelan dan juga mengontrol kelenjar saliva. Kemudian nervus yang ke-10 yaitu vagus yang berfungsi untuk menggerakkan otot laring, faring, dan juga organ bagian dalam seperti jantung, paru-paru, dan juga organ pencernaan. Kemudian nervus yang ke-11 yaitu aksesoris yang berfungsi menggerakkan otot leher dan juga bahu. Kemudian nervus yang ke-12 yaitu hipoglossus yang berfungsi menggerakkan otot lidah untuk berbicara dan juga menelan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari saraf spinal, yaitu posisinya. Yang pertama yaitu ada cervical plexus. Ini cervical plexus berada di leher bagian atas. Kemudian ada brachial plexus. Brachial plexus ini berada di leher bagian bawah sampai dengan bahu. Kemudian ada cervical enlargement. Cervical enlargement ini berada di sumsum tulang belakang bagian atas. Kemudian ada intercostal nervus yang berada di antara tulang rusuk. Kemudian ada lumbar enlargement yang berada di sumsum tulang belakang bagian bawah. Kemudian ada lumbar plexus ini di sini. Kemudian ada sacral plexus. Ini sacral plexus di bagian sini. Kemudian ada cauda equina yang berada di sumsum tulang belakang paling bawah. Kemudian ini ada cervical plexus di bagian atas. Kemudian di bagian tengah ini ada thoracic plexus. Kemudian di bagian bawah ini ada lumbar plexus. Kemudian di bagian sini ada sacral plexus, dan yang terakhir ada coccygeal plexus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.